Teman-teman, mari kita lihat kemudiannya sambil minum kopi hitam, kentalkan sedikit supaya teman-teman juga agak waras sedikit, tidak ngamukan, tidak nuduh sembarang, dan semakin cerdas dalam beragama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan terus mengawal dan juga memperhatikan bagaimana perkembangan dari kasus anak Batak yang sudah dilaporkan dan ditangkap polisi secepat kilat atas pengaduan dari polemikus muslim. Dan saat ini teman-teman makin serius ketika Pak Muriwali melaporkan Julius HMC ke Polda Jawa Timur. Itu luar biasa, dan harus ada memang perlawanan terhadap sewenang-wenang orang yang seperti mereka ini. Biarlah keadilan itu berdiri tegak bagi semua orang rata tanpa membedakan agama, suku, ras, dan bahasa. Nah, tetapi yang menarik teman-teman, ketika Pendeta Muriwali melakukan live streaming dan saya lihat komentarnya, ada seorang Zuma dan menuliskan namanya dan disematkan oleh Pendeta Muriwali, Zulkifli M. Abbas Official. Dia berkata begini teman-teman, sudah kubilang ajaran kasih itu hanya slogan. Halo Julius, halo Zulkifli, lu jilat dulu lu bibirmu supaya kau jangan asal ngomong. Sudah kubilang ajaran kasih itu hanya slogan. Lalu kalau kami mau membalikkan faktanya, membalikkan perkataan ini, nampol dirimu sendiri. Lu yang kedapatan menghujat kekristenan, lu dan teman-teman lu yang selalu menghujat kekristenan, di mana ajaran kalian atau slogan kalian atau perkataan-perkataan agama rahmatan lil alamin? Ayo. Kamu tukang lapor, cengeng, kalah debat lapor. Tiba-tiba ibu seperti ini kamu bilang, sudah ku bilang ajaran kasih itu hanya slogan. Hah, basi kau. Nah, ini Muriwali darahnya sedang mendidih atas kebenciannya kepada Islam. Saya rasa Muriwali berulang kali mengatakan dia tidak membenci Islam. Dan itu jelas, ya. Tidak ada di dalam diri Muriwali, tapi dia sedang membicarakan bagaimana si Julius HMC ini harus mendapatkan bagian karena dia juga sedang menghina kekristenan. Nah, bisanya hanya provokator, nuduh khilafah dan lain-lain, dasar blon. Apa hubungannya antara kasus ini? Kan ini manusia begini nih yang tak punya otak ini, tapi lebih doyan ngomong panjang lebar. Bisanya hanya provokator. Siapa yang provokator? Lalu nuduh khilafah. Apa hubungan kasus Julius dengan anak Batak dengan khilafah? Memang khilafah musuh NKRI kok. Khilafah musuh NKRI. Apa kau pendukung khilafah? Khilafah itu bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan itu sudah menjadi dibubarkan oleh pemerintah. Masa mau kau dukung lagi khilafah? Berarti kau anteknya, kan gitu aja. Kalau kau masih bilang gini, nuduh-nuduh khilafah, dengan kata lain kamu sedang menyetujui khilafah. Nah, dasar blow on. Ini balik nampar kau yang blow on kalau begini. Pak Muriwali sedang membahas si Julius HMC, melaporkan si HMC supaya keadilan itu ditegakkan. Itu malah kau buat begini. Kan kau ngaco nih si Zulkifli M. Abbas Official ini. Ini namanya kayak ayam berkotek ini. Jadi teman-teman, hal ini menjadi penting untuk kita terus kawal. Saya berdoa kepada Pak Muriwali supaya kasus ini boleh berjalan dengan baik. Ya, ketika anak Batak dituduh menghujat Allah Subhanahu wa taala, polisi begitu cepat menangkap dia. Maka
si Julius yang notabene mengkonsumsi sebuah gambar-gambar Yesus, dan katanya dia sudah mulai, saya sudah perhatikan di channel Sang Debater, dia sudah mulai ketakutan kemungkinan besar karena dia sudah mampir di channel-channel lain. Dan bahkan saya ikuti tadi malam live streaming daripada si Muriwali, Pak Muriwali, dia sudah mulai menghapus videonya. Oke teman-teman, kita lihat dulu video bagaimana Pak Muriwali dengan berani tegas akan mengawal berita atau laporan ini supaya Julius HMC benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Kalau anak Batak kena, maka dia juga harus kena. Karena apa? Ya, lihat saja ya teman-teman. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak dengan baik. Kenapa kamu begitu berani, Julius? Karena kamu berada di golongan mayoritas. Ya, dia berada dalam golongan mayoritas. Dulunya dia minor, lalu jadi mu'alaf, jadi mayor. Dulu mungkin dia meringkuk ketakutan karena dia minor. Mungkin saya bilang ya, begitu dia jadi mayor, seperti dia sudah tidak injak bumi. Seperti dia melayang-layang di atas awan sana, saudara. Seperti dia sudah tinggal di negeri di atas awan. Itu ada lagunya siapa dulu ya? Mungkin kalau generasi tua mungkin tahu yang namanya Katon Bagaskara ya. Itu salah satu penyanyi pop terbaik Indonesia tahun-tahun belakang ya. Itu dengan grup bandnya itu apa ya? KLA Project. Itu salah satu band musik pop yang bagus, yang nilai musikalitasnya sangat bagus. Ya, kalau saya tidak pernah, Katon Bagaskara pernah ada satu syair lagunya itu yang tentang negeri di atas awan ya. Nah, Julius ini seolah-olah dia tinggal di atas awan, dia injak bumi lagi. Ya, dia merasa superior sekali. Dia bisa menghina, mengejek Tuhannya Kristen, sambil pada saat yang sama dia menggembar-gemborkan ya untuk orang boleh berdemo, dan akhirnya polisi menangkap anak Batak yang diduga menista Islam. Ya, seperti itu ya. Saya sudah dengarkan video anak Batak ya. Ya, kalau memang video seperti itu bagi saya memang video yang tidak dapat dibenarkan itu ya. Itu video yang memang salah menurut saya ya. Tapi menurut Rudy Yohanes ya, yang semacam memblow up itu ya, yang memviral-viralkan itu siapa? Katanya Julius. Ya, ini menurut Rudy Yohanes saudara ya. Saya cuman menyampaikan apa yang dikatakan Rudy Yohanes. Perlu juga diteliti benar atau tidak ya. Tapi kata Rudy Yohanes, itu hanya Julius yang punya video itu. Dia yang memblow up itu, dia yang viral-viralkan itu. Lalu provokasi orang untuk tangkap anak Batak. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat nanti kalau memang begitu ya bahaya juga posisi Julius ini ya. Dan sekarang Julius ini sedang main petak umpet dengan Rudy Yohanes. Ya, tapi kalau menurut saya ya, kayaknya IQ-nya Rudy Yohanes masih di atasnya Julius ini. Tapi kalau saya nggak ada petak umpet Julius ya. Kalau saya lurus-lurus saja. Saya seorang pendeta, jadi saya main lurus saja. Biarkan kamu dan Rudy Yohanes main petak umpet, ya, main politik-politikan, petak umpet. Katanya Rudy Yohanes kepada saya dulu, berhenti Pak Pendeta. Kenapa mempermalukan dirimu untuk berdebat? Ya, dengan Zuma, Gurunda Zuma katanya. Itu bukan kelasmu, ini kelas kedai tuak, biar kami ya. Tapi saya paksa diri lah dia maki saya. Otaknya penuh kotoran kata. Lalu saya bikin satu video kotoran di kepala Rudy Yohanes gitu ya, saudara ya. Nah begini saudara ya. Jadi Rudy Yohanes ya, entertainment ini Pak Pendeta katanya. Ini entertainment ini Pak Pendeta. Kalau saya tidak sepakat ini entertainment kan begitu. Ya silakan ya. Jadi menurut saya kalau main petak umpet kayak gitu ya, sepertinya Rudy Yohanes masih di atas lah IQ-nya itu dengan ini. Dan Julius ini ya. Ya menarik juga sebagai hiburan melihat permainan mereka berdua. Saya menikmati itu. Tapi kalau saya lurus-lurus saja. Saya seorang pendeta ya. Jadi saya tidak main petak umpet Julius ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu yang saya lakukan ya. Tidak ada saya
apa namanya, memanipulasi atau apa, atau bermain politik dengan Julius, ya. Saya melihat ada sesuatu yang saya anggap penghujatan, maka saya laporkan ke polisi. Jadi kembali kepada wajah saya yang sangat serius, itu artinya apa? Cukup sudah Julius, ya, cukup sudah permainannya. Ya, jangan kau kira kau berada di atas awan, karena kau berada di golongan mayor, lalu kau bisa seenaknya menginjak-injak minoritas. Cukup. Dan saya pendeta, ya, harus sudah mulai bicara sekarang. Kalau di Amerika Serikat itu ada Martin Luther King Jr. Itu seorang pendeta yang memimpi-mimpikan di mana pada suatu saat anak-anak kulit hitam duduk bersama-sama, makan roti bersama-sama dengan anak-anak kulit putih, dan kondisinya waktu itu sangat-sangat mengerikan. Anak-anak kulit hitam, orang-orang kulit hitam itu begitu ditindas. Ya, saya katakan dalam live streaming saya yang lalu, beberapa hari lalu, kalau anak-anak kulit hitam atau orang-orang kulit hitam duduk di bis, lalu naiklah orang kulit putih, orang kulit hitam harus berdiri dan kasih kursi kepada orang kulit putih. Ya, kulit hitam berdiri. Ya, orang kulit hitam tidak boleh sekolah di tempatnya orang kulit putih. Tempat mereka disendirikan. Mereka adalah warga kelas rendah, minor, yang boleh diperlakukan sesukanya. Bahkan sekitar 1-2 abad yang lalu, mereka adalah budak-budak yang dibawa dari Afrika ke Amerika. Dan ini adalah satu kejahatan kemanusiaan. Maka saya berkata, tidak peduli matamu sipit, rambutmu keriting, kulitmu putih, kulitmu hitam, badanmu pendek, badanmu tinggi, kamu adalah makhluk yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Tidak satu pun boleh dihina. Tidak satu pun boleh direndahkan. Tidak satu pun boleh dikurangi hak-haknya. Dan cukup permainan ini, Julius. Dan untuk semua, ya, untuk semua, siapapun dari mayoritas yang seenaknya terus main tutup, saya mulai sekarang bersuara. Kau tutup gereja, saya bersuara. Saya seorang pendeta, bersuara. Kau merampas hak-hak minoritas, saya bersuara sampai saya mati. Silakan kalau kau mau tusuk saya di luar sana. Silakan, tidak apa-apa. Ya, tapi saya memperjuangkan apa yang saya anggap benar. Bahwa manusia sama nilainya, sama derajatnya, sama haknya. Kamu Cina, Batak, Jawa, Papua atau Sumba. Sumba adalah suku yang, salah satu suku yang terkecil di Indonesia dengan jumlah penduduk sedikit. Tetap haknya sama. Kenapa? Karena sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Nah, ini yang saya mau perjuangkan. Jadi Julius, cukup permainannya. Nah, itu makna daripada wajah yang serius di sini. Saya tampilkan ya di dalam thumbnail video saya. Jadi saudara, baik, saya melanjut sekarang mengenai topik pembahasan. Saya mungkin akan menaikkan screen dulu ya saudara ya. Sebentar. Saya ingin menunjukkan 1-2 foto. Ya mungkin untuk pertama satu foto dulu ya. Ini di mana ini? Kenapa tidak mau ya? Oh ini. Wah ini masalah internet ya. Sudah muncul saudara ya. Saudara lihat foto ini ya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang foto ini. Kalau audio saya tidak bagus, saudara silakan itu ya. Memberitahu saya ya melalui live chat. Saudara lihat foto itu ya, mudah-mudahan jelas ya. Itu ada saya, nomor 2 dari kanan ya. Kalau paling kanan itu rekan saya ya, rekan hamba Tuhan. Kalau 2 saudara yang di sebelah kiri saya, itu 2 lawyer saudara. Dari kantor pengacara Yohanes Dipa Wijaya, advocate and legal consultant ya. Jadi dari kantor pengacara Yohanes Dipa dan Pak Dipo ini ya,
pemilik daripada kantor pengacara itu saya kenal sudah beberapa tahun lalu ya, mungkin 4 tahunan saya mengenal beliau, dan beliau pernah mengundang saya berkhotbah di gerejanya sekitar 2 kali ya, gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia ya, salah satu gereja Bethel Indonesia di Surabaya. Ya, 2 kali saya pernah khotbah di sana. Jadi tim beliau ini yang menemani saya tadi ketika berangkat ke Polda Jawa Timur ya, di Surabaya. Nah, jadi ini memang saya sudah boleh dibilang mempolisikan Julius Hidayah Mu'alaf Channel atas postingan-postingan yang sangat menghina daripada Tuhan Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen. Dan mengenai detailnya saya tidak bisa menjelaskan, itu urusan polisi ya. Tentu ada langkah-langkah, ada step-step yang harus didahului, yang harus dijalani maksud saya. Dan kita orang Kristen tidak dibenarkan untuk mengadakan pemaksaan, polisi harus begini, polisi harus begini, polisi harus tangkap sekarang Julius, tangkap, dalam pengertian menekan polisi, apalagi pakai demo, apalagi dengan kalimat-kalimat ancaman. Kalau tidak ditangkap, halal darahnya, misalnya begitu ya. Itu tidak boleh dilakukan orang Kristen. Karena tetap di dalam segala sesuatu, termasuk ketika kita meminta keadilan, prinsip kasih itu yang paling penting. Prinsip kasih itu yang paling penting. Dan apalagi kita diajarkan di dalam Roma pasal 13 untuk kita hormat dan taat kepada pemerintah. Jadi saya percaya kepada polisi, mereka profesional dan mereka pasti akan melakukan ya apa yang mereka harus lakukan ya. Melakukan apa yang mereka harus lakukan ya. Tentu saja melakukan apa yang harus dilakukan, bukan melakukan apa yang harus tidak dilakukan ya. Karena biar bagaimanapun secara moral itu harus melakukan apa yang harus dilakukan ya, bukan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi baik saudara ya, jadi saya sudah memulai proses ini, dan percayalah, saya kalau sudah bertindak, saya akan mengawal apa yang saya kerjakan. Saya nggak pernah membiarkan apa yang saya mulai itu terbengkalai. Saya sendiri memastikan harus jalan sampai finish, sampai selesai. Apapun hambatannya, rintangannya, saya akan kawal ini. Dan paling tidak, saya mengawal melalui media sosial saya. Ya. Jadi saya bilang kepada lawyer tadi, saya kalaupun ini tidak masuk berita, misalnya gitu ya. Saya punya YouTube Pak, saya bilang, saya punya Facebook, diakses oleh semua orang di Indonesia. Bisa diakses seluruh orang di Indonesia. Jadi saya tidak perlu masuk koran, tidak perlu laporan ini masuk koran atau masuk kemana-mana untuk mungkin memberikan semacam satu, ya, kalau saya bilang tekanan, tidak bagus istilah itu ya, untuk memberikan semacam, ya mungkin saya ganti dan istilah semangat ya, kepada penegak hukum untuk melakukan apa yang memang mereka harus lakukan ya, seperti itu. Saya punya YouTube dan saya bisa publis di YouTube saya begitu, dan saya akan kawal kasus ini ya. Saya bilang kepada mereka juga tadi, saya ini seorang pendeta, tidak sedikit, maksudnya tidak sedikit pekerjaan saya ya. Saya sibuk, banyak sekali hal yang harus dikerjakan ya, mulai dari pelayanan, riset, semuanya dikerjakan ya. Tapi kenapa bisa mengambil kesulitan ini ya, melakukan hal ini, melapor sendiri begitu? Karena ini sudah serius ya, ini sudah sangat-sangat urgent dan serius. Sudah belum lama kita melihat contoh yang jelas nyata di hadapan kita terpampang. Yahya Walauni ditangkap 6 bulan saja selesai. MKC ditangkap 6 tahun, sekarang masih di penjara ya. Sama-sama penista agama itu. MKC menista Islam
Yahya Waloni menista Kristen bertahun-tahun itu. Ezra Sorut rekan saya itu bertahun-tahun menyanggah dia, bertahun-tahun menantang dia debat. Ya, saya tidak tahu apa pasal penistaan agama ini harus melapor atau dia sebetulnya apa istilahnya itu ya. Bukan domain hukum yang harus ada laporan baru diurus polisi ya. Ya. Kalau berdasarkan laporan, ya memang mungkin dilaporkan Yahya Waloni itu hanya beberapa tahun yang lalu ya, sedangkan dia sudah bertahun-tahun sekali itu menista agama Kristen, keliling ke sana kemari dalam setiap ceramahnya, ujaran kebenciannya terhadap iman Kristen. Ya, mensetan-setankan iman Kristen. Ya, seperti itu. Lalu kalau saya tidak salah mungkin Pak Ezra Soru atau yang lain yang melaporkan ke polisi ya. Seperti itu. Nggak diurus juga kan. Setelah kasus MKC kalau saya tidak salah baru menyusul Yahya Waloni. Seperti itu. Jadi itu pun di tengah tuntutan orang-orang, Abdul Somad harus diusut. Ya, tapi kita lihat Abdul Somad sampai sekarang kan tidak diusut ya. Masalah jin salib ya, saudara ya. Ya. Jadi terpampang dan jelas, belum lagi MKC dilumuri kotoran mukanya, digebui di penjara dan begitu biadab. Ya, ini ketidakadilan, saudara. Jelas ini ketidakadilan. Ya. Lalu sekarang tiba-tiba gara-gara debat di YouTube dan lain sebagainya, memang ada orang-orang keterlaluan dan saya membenci itu dari dulu. Saya menentang apologetika yang salah seperti itu. Apologetika itu bukan memaki-maki agama lain, bukan menghina agama lain, bahkan bukan hanya bahas-bahas agama lain sambil hujat sana, hujat sini. Saya paling benci itu. Maka dari dulu saya paling keras mengkritik itu. Maka saya tidak sedang mendukung anak Batak. Kalau dia salah proses, ya saya tidak mendukung dalam hal itu. Tetapi saya mengharapkan keadilan. Jika anak Batak ditangkap, bagaimana dengan Julius yang begitu bebas menghujat? Dalam 1-2 minggu ini berseri-seri videonya yang sangat-sangat menghujat ya, dan sangat-sangat menista Tuhan dan juru selamat Kristen, sampai sebut-sebut kelamin, sampai dalam satu thumbnail itu ada gambar alat kelamin sambil sebut-sebut Tuhannya Kristen. Ini penghujatan besar. Mudah-mudahan Pak Polisi mendengar saya ini. Ya. Jadi tidak bisa dibiarkan, saudara. No, jangan. Ya, tidak bisa dibiarkan. Saya akan terus bicara. Tidak boleh begitu terus. Ini bahaya. Kalau begini terus, ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Apalagi 2024 ini sangat-sangat riskan. Maka saya terus berdoa, Tuhan berikan kami presiden paling tidak sebaik Pak Jokowi. Saya doakan itu terus. Berikan kami presiden paling tidak sebaik Pak Jokowi. Kalau tidak, sangat-sangat berbahaya, saudara. Sangat-sangat berbahaya. Ya, saya tidak melihat harapan buat anak-anak saya, keturunan saya, ya. Termasuk keturunan kita semua ini. Apa yang kita tabur sekarang, itu yang dituai anak-anak kita nanti, saudara. Jangan main, yang kau pendeta, jangan kau kira kau aman di mimbar khotbah. Ya, kau mungkin sekarang sedang menikmati persepuluhan jemaat. Oh, sedang menikmati kerajaanmu, di kursi nyamanmu, ya, di zona nyamanmu, ya, dan tidak pusing dengan negara. Apalagi kalau kau injili yang picik, yang memisahkan antara sekuler dan rohani, yang kau pikir hanya di gereja rohani, di luar sana itu busuk semua. Jangan lupa, apa yang kau tabur sekarang, itu yang dituai anak-anakmu ke depannya. Saudara, semua harus berkontribusi, saya kira. Harus bicara. Ya, saya tidak begitu tidak tega melihat misalnya anak saya, anak perempuan begitu cantik, namanya Holanda. Begitu cantik, Tuhan menganugerahkan anak begitu cantik. Masa depannya bagaimana? Seumpama NKRI diganti, Pancasila diganti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diganti, karena kita sembarangan hari ini
Pendeta pun tidak mau urus negara. Mereka hanya sibuk khotbah di mimbar sambil menikmati uang dari Tuhan, memperkaya diri, menggemukkan diri. Saya memilih jalan yang beda. Saya pilih jalan yang berbeda. Ya, saya pilih jalan yang berbeda, saudara. Jangan kira tenang-tenang, aman-aman saja, saudara. Tidak aman-aman saja. Ini apa yang ada di depan mata kita ini sudah bukti nyata ini. Mengapa anak bata begitu gampang ditangkap? Karena ada tekanan. Itu ada satu video yang saya lihat. Saya tidak usah tunjukkan di sini ya, nanti viral. Diunggah oleh seorang mualaf lain yang juga suka menista iman Kristen. Ya, seorang mualaf lain, minoritas dulunya, tapi sudah mualaf, merasa mereka mayor, merasa sudah ada di atas awan-awan, negerinya di atas awan-awan, bukan di sini lagi, lalu menginjak semua orang minoritas, menghina seenaknya, seperti itu. Nah, saudara, di video itu dikatakan, kalau anak Batak tidak ditangkap, itu menjadi bagian kami. Itu maksudnya apa, saudara? Darahnya halal bagi kami, itu maksudnya. Ini mengerikan sekali. Ini sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Anda lihat bagaimana Ade Armando, pegiat media sosial yang cinta NKRI, yang mau kesetaraan untuk semua agama, yang menentang khilafah, dipukuli rame-rame begitu biadab. Ini tidak baik-baik saja, saudara. Tidak baik-baik saja, saudara. Tidak baik-baik saja. Itu sebab, saudara, saya pakai kasus Julius ini. Saya kira minoritas tidak bisa diam terus. Tidak bisa diam terus, saudara. Kita mesti bicara. Dan saya mau bicara. Saya mau urus ini. Dan kembali kepada masalah pelaporan itu tadi. Ya, mempolisikan Julius. Saya sudah mulai, saya akan kawal terus sampai akhir. Kecuali saya tiba-tiba mati karena serangan jantung ya. Tapi saya minta Tuhan sehatkan jantung saya. Masih perjuangan masih banyak. Tuhan kuatkan jantung saya. Berdoa juga buat saya, saudara, agar jantung saya tetap sehat, tetap kuat, sehingga saya mengerjakan lebih banyak hal lagi. Saya tidak bisa tenang-tenang saja khotbah terus. Sementara ini ke depan bagaimana? Ya, sekarang misalnya, kalau keadaan begini terus, ya, keadaan begini terus ya, dan kemudian misalnya ada upaya menggoyang NKRI, kebinekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu negara mulai tidak kondusif, mungkin orang-orang menginginkan khilafah di sini, lalu kemudian ada kekacauan, tentu itu pasti, ya. Anda masih khotbah di mimbar, Anda masih bisa khotbah di mimbar. Kan tidak mungkin khotbah di mimbar, Anda pasti melarikan diri, cari tempat persembunyian yang aman supaya tidak terkena tembakan, supaya tidak terkena peluru. Betul ya? Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi ini harus diantisipasi, saudara. Pendeta juga ikut tanggung jawab. Orang Kristen ikut tanggung jawab. Jangan kau hanya diam saja di rumah. Ya. Mulai sekarang jangan hanya diam saja. Harus ikut bersumbangsi supaya NKRI tetap tegak, tetap berdiri dengan tegak dan kuat, sehingga ada pengharapan bagi anak-anak kita ke depan, dan ada pengharapan bahwa mimbarmu tetap dan engkau terus ngajar dengan tenang, engkau bisa khotbah dengan tenang. Ya, enak saja bilang, ya kalau khilafah ya NTT ya merdeka sendiri, Papua merdeka sendiri, gampang urus negara. Saya tanya, gampangkah urus negara? Coba lihat Timur-Timur sekarang, gimana keadaannya? Sudah berapa puluh tahun sejak referendum, kemajuannya bagaimana? Tidak gampang urus negara. Pendiri negara dulu mereka sudah korban dengan darah. Tidak gampang pecah itu, saudara. Tidak gampang urus negara. Tidak gampang enak NTT berdiri sendiri, Papua berdiri sendiri. Kalau bisa kamu urus, silakan urus, coba. Tidak gampang, saudara. Ini negara sudah bagus. Kenapa membiarkan kepada mereka yang mau menang sendiri, yang mau main menjadikan dirinya sendiri hukum, saudara?
Nah, sudah waktunya ya, sudah waktunya kita tidak bisa diam saja. Ya, baik, saya akan lanjutkan mengenai pelaporan ini. Jadi saya akan kawal terus, saudara. Saya katakan tadi ada step-step yang saya harus taati dan saya tidak mau turut campur. Saya harap saja semua berjalan dengan lancar sehingga nanti ada keadilan, ya, ada keadilan bagi kita, bagi semua, ya, ada keadilan bagi semua, bagi Islam, bagi Kristen, bagi semua agama, bagi semua suku, ya. Karena apa yang terjadi secara beruntun ini itu menunjukkan betul-betul ketidakadilan yang kita betul-betul harus perjuangkan. Kita harus protes, ya. Ini saya mau share screen lagi, saudara. Ini bagaimana caranya, ya? Ini tadi sudah bisa, kemudian gak muncul lagi. Sebentar. Saya ingin share satu foto lagi, saudara, dan ingin menjelaskan. Mudah-mudahan bisa. Ini kok tidak muncul, ya. Kalau terpaksa saya pakai ini saja nanti, ya. Saya pakai dari HP. Jadi yang sekarang ini yang saya ingin jelaskan, saudara, mengapa saya melaporkan Julius, ya. Apakah memang tidak bisa mengampuni? Apakah memang tidak bisa mengasihi? Tentu saja sebagai orang Kristen kita harus mengasihi, ya. Tentu saja sebagai orang Kristen kita harus mengampuni, ya. Tetapi mengapa harus dilaporkan begitu? Saya coba membahas sekarang dari beberapa aspek, ya. Aspek yang pertama, kalau dengan Julius HMC ini, saudara, saya tidak mengatakan mengenal, ya, karena saya tidak mengenal dia, tapi saya sudah berinteraksi dengan dia sejak tahun lalu kalau saya tidak salah. Ya, kontak saya, ya. Dia mengatakan kita peduli NKRI, mari kita bangun NKRI. Lalu isunya waktu itu, isu Paul Zhang itu begitu besar waktu itu sampai koran-koran, TV-TV itu memberitakan. Dan Julius ini berkata kepada saya, orang-orang seperti Paul Zhang itu nggak boleh. Saya bilang di Islam pun ada yang seperti itu, yang menghujat-hujat Kristen. Saya bilang, ya, dua-duanya, ya, itu dua-duanya kita harus katakan tidak benar. Jadi Anda mau apa? Kita live streaming bersama membicarakan NKRI, katanya. Wah, saya langsung semangat, ya. Oke. Tapi ternyata setelah live streaming itu, saya lihat postingan-postingan, ya. Saya lihat video-videonya, semua isinya hanya menghujat Kristen. Lalu kemudian saya WA dia. Saya katakan, kenapa kamu ini? Kamu ternyata kadrun, saya bilang. Kamu bilang NKRI kamu bohong, kamu, saya bilang. Kamu ternyata kadrun. Kenapa kamu terus serang Kristen? Kenapa kamu terus, oh gini, karena gini. Kalau kamu ikut cara mereka, yang kamu anggap menyerang Islam dan kasar, lalu kamu ikut cara mereka, kamu menjadi bagian dari mereka, tidak berbeda dari mereka. Jadi kamu tidak mungkin bisa menjadi seperti yang kamu katakan, kita NKRI dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itu, saudara, saya lihat, ya, orang ini memang boleh saya katakan begitu licik memutarbalikan video-video dari pendeta-pendeta Kristen siapa saja. Contoh, katakan hal yang barusan yang viral, video daripada Ketua Sinode GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham. Ya. Dia ambil itu, lalu dia viralkan untuk dipakai menyerang para apologet Kristen. Saya melihat dari unggahan Julius itu, maka saya memberikan tanggapan kepada video Pendeta Rubin Adi Abraham. Ternyata kemudian setelah Pendeta Rubin klarifikasi, baru terlihat video utuhnya
ternyata dia tidak bermaksud demikian. Dia justru di situ sedang berbicara apologetika dan memberikan prinsip-prinsip bagaimana berapologetika. Tentu saja tidak semua poinnya saya sepakati ya, tetapi bagi saya itu sesuatu yang ya masih wajar ya apa yang disampaikan di sana, dan dia punya hak untuk menyampaikan pemikirannya. Ya saudara, Anda boleh tidak sepakat sama dia kan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia sedang menyerang dan memaki-maki para apologet. Dan yang memviralkan itu Julius ini. Ya, maka saya katakan orang ini sangat licik ini. Sangat licik. Lalu muncullah video keras dari Rudy Yohanes itu kan. Lihat, saudara perhatikan video-video daripada orang licik ini. Muncul video keras Rudy Yohanes yang menanggapi itu. Pendeta Rubin Adi Abraham. Lalu kemudian Julius ini melihat peluang itu. Lalu dia mulai mengadu. Ada sekitar 2 video atau berapa video itu. Ya, saya harap saja pendeta Rubin Adi Abraham nggak istilah itu nggak apa namanya memandang itu serius ya. Ya, karena ini cara licik daripada Julius ini untuk mengadu-adu orang-orang Kristen di media sosial, khususnya di YouTube. Nah, video-video saya, saudara, kalau saudara perhatikan, setiap saya mengunggah video apa saja, dia pakai itu untuk putar balikan dan menyerang Kristen. Event, bukan itu yang saya maksudkan, tapi dia putar balik. Saudara, apapun itu, di dalam video saya, mengapa gereja-gereja di Eropa kosong? Di situ ada nada optimis yang saya sampaikan di sana. Ya, tapi Julius putar itu, pakai itu mengatakan memang gereja sudah ditinggalkan, memang orang-orang sudah semakin berakal sekarang. Ya, mereka sudah tahu bahwa mempertuhankan manusia itu adalah sesuatu yang salah, begitu ya, mempertuhankan Yesus sesuatu yang salah. Ya pokoknya dia putar-putarlah dengan narasi-narasi buatan dia. Memang licik sekali orang ini. Banyak sekali video saya yang diputar balik. Tetapi saudara, maafkan, saya mempolisikan Julius bukan karena itu. Saya kira dia bebas saja itu. Ya, saya tidak akan mempolisikan dia karena itu. Ya, saya tidak mempolisikan dia karena itu. Tetapi karena apa, saudara? Ini saya mau unggah satu gambar, tidak bisa di sini, saudara ya. Sebentar ya, saya usaha lagi. Ya, jadi intinya walaupun Julius seperti itu, saya tahu dia licik seperti itu, ya, karena dia sudah merasa di atas awan, dulu minor, sekarang jadi golongan mayoritas, lalu dia bebas sekali menghina-hina, ya. Nah, saya sendiri tidak menjadikan itu alasan, ya. Bahkan kadang-kadang kalau saya jengkel, saya masuk ke streaming dia, saya marah di sana. Ya, tapi namanya orang ini orang licik ya. Kalau saya masuk, besok dia buat video lain lagi, saudara. Sampai kemudian saya pikir nggak usah diresponlah orang ini begitu ya. Sampai 1-2 minggu ini, ketika dia begitu licik, menista-nista iman Kristen, ya, mengejek-ejek. Ya, oh ini tadi sudah bisa, kenapa tidak muncul lagi? Sebentar saudara ya. Wah ini gangguan benar ini. Tadi sudah bisa loh. Kenapa ya? Ya mungkin memang nggak boleh saya tampilkan ini ya. Ya. Sebentar saudara. Apa saya tidak boleh menampilkan ini atau bagaimana? Saya coba aja ya, kalau tidak bisa ya sudahlah saudara ya. Saya harap bisa ya. Mestinya bisa ini. Ya, sambil kita tunggu ya, masih di itu ya, masih diunggah ini. Jadi sambil kita tunggu, saya mengamat-amati ini kok enggak, bukan ini yang muncul. Ini kok lain ya, sebentar. Ya sudahlah, saya pakai ini aja, manual aja lah ya.
buang-buang waktu nanti ini kalau seperti itu. Saya pakai manual aja lah. Mudah-mudahan saya ketemu. Ya, ini saya ketemu. Jadi saya pakai manual, saudara ya. Saya 1-2 minggu ini mengamat-amati, dan topik tentang Tuhan Yesus yang dikait-kaitkan dengan alat kelamin itu ada banyak sekali video yang bertebaran, dan ada beberapa yang saya bawa tadi ke kantor polisi, dan salah satu ini yang mungkin bisa saya tunjukkan, saudara ya. Sebetulnya saya tidak tega ya, tapi apa boleh buat ya, karena ada yang bilang apa alasannya melapor, apa alasannya mempolisikan begitu ya. Nah, ini saya coba beri alasan sekarang ya. Saudara lihat dulu ini ya. Ya, lihat gambar itu, saudara ya. Nah, kalau saudara memperhatikan ini posisi di mana paling benar ini ya, gitu ya. Nah, kalau saudara memperhatikan, mudah-mudahan terlihat ya. Itu ada gambar salib ya, salib yang tidak umum. Tidak ada orang Kristen membuat salib Yesus telanjang bulat seperti itu ya. Itu seperti telanjang bulat ya, walaupun di depannya dikaburkan itu, saudara ya. Tidak ada salib Yesus itu yang sampai seperti itu ya. Nah, ini sudah jelas satu penghujatan ini ya. Lalu kalau saudara lihat di atas itu, sebentar ya. Ya, itu gambar yang agak kabur-kabur di atas itu sebetulnya adalah 2 gambar alat kelamin itu, saudara. 2 gambar alat kelamin. Lalu kalau saudara lihat tulisan di bawah, itu adalah tulisan yang menyebut alat kelamin, lalu digandeng dengan kata-kata Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangkit berdiri. Lalu ada 2 gambar alat kelamin di atas. Jadi memang orang ini maksudnya mau menunjukkan alat kelamin di situ. Tentu kita tahu apa alat kelamin siapa maksudnya di situ kan, jelas ditulis di situ kan, saudara. Nah, sesuatu yang sakral sekali bagi orang Kristen, sangat-sangat sakral, sangat-sangat agung, ya, yang kita sendiri tidak pernah singgung-singgung hal seperti itu. Ya, kalaupun terpaksa disinggung, itu dalam konteks yang mulia, hormat, dalam konteks pengajaran yang betul-betul serius, bukan untuk main-main. Ini sesuatu yang sakral bagi iman Kristen. Tapi sekarang dipermain-mainkan oleh si Julius ini. Ya, sampai buat thumbnail seperti ini. Kalau ini masih belum penghujatan agama Kristen, ini saya tidak tahu. Hukum mau dibawa kemana? Ya, maafkan saya kalau saya keras. Kalau ini masih belum penghujatan iman Kristen, maka saya tidak tahu hukum mau dibawa kemana. Ya, saudara, saya sangat-sangat serius ini. Ya, ini baru satu. Ada beberapa video. Ya, hanya beberapa video, saudara. Padahal sebetulnya banyak sekali itu yang bicara alat kelamin digandeng dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Salah satunya, saya tidak bisa tampilkan, saudara ya. Ada lagu Yesus Tidak Berubah. Tahu ya, lagu yang katanya beberapa waktu lalu viral di TikTok ya, tapi saya tidak punya akun TikTok, jadi saya tidak tahu viralnya seberapa. Bahkan katanya ada juga orang-orang Muslim ya yang menggunakan jilbab yang menyanyikan lagu itu ya, saudara ya. Jadi viral sekali lagu itu. Lagu apa itu? Tuhan Yesus tidak berubah ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu merujuk kepada keilahiannya yang tidak berubah, kealahannya yang tidak berubah, logos ilahi yang tidak berubah. Itu sebabnya kitab Ibrani mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya, saudara. Nah, lagu yang bagi orang Kristen ini adalah lagu rohani yang sakral, diedit sama Julius. Saya ada bukti, bukan download video, tapi saya rekam layar. Rekam layar berarti apa? Thumbnailnya kelihatan, diunggah. Sejak saya rekam layar itu ya, diunggah berapa hari? Ya, maksudnya dihitung dari saya rekam layar ya, dia sudah unggah berapa hari ya. Terlihat berapa viewersnya, orang yang melihat
terlihat, lalu nama channel HMC News atau channel Hidayah Mu'alaf Channel. Itu jelas semua itu. Nah, setelah saya tampilkan thumbnail, nanti dihidupkan videonya, isinya mulai jalan. Itu utuh lengkap. Ya. Maka bagi saya, sekalipun postingan dihapus, bukti itu ada sama saya. Ada nama channel, ada thumbnail jelas, ada jumlah viewers jelas. Nah, saya lanjut mengenai lagu itu tadi. Lagu yang sakral bagi orang Kristen. Tuhan Yesus tidak berubah. Dibuat apa sama Julius ini? Perkataan seseorang, kalau saya tidak salah Henry Tan, dan seorang pendeta Kristen lain. Dan saya yakin ketika mereka berkata itu, saya kira tidak sedang bermain-main. Ya, sekalipun saya anggap Henry Tan ini orang konyol, ajarannya sesat, ya. Dia ajarannya bidat karena menolak Trinitas. Ya, tetapi saya kira dia bukan konteks bermain-main. Walaupun demikian ditanggapi oleh seseorang yang namanya Mikana. Karena bagi Mikana, sekalipun mau bicara serius itu ya, ini saya parafrasikan aja ya. Saya akan dengar sedikit tanggapan Mikana itu dari channel Julius ya. Sekalipun itu ada pertanyaan mengapa Yesus kawin, tidak bolehlah Pak Henry Tan bicara itu. Ya, itu kira-kira kata Mikana ya. Jadi kata Mikana pun di sana serius bicara itu. Ya, lalu ada satu pendeta lain, saya tidak tahu namanya siapa, juga mengucapkan itu. Ya, tapi dalam konteks yang serius. Tapi si Julius ini memenggal perkataan Henry Tan dan satu pendeta itu digandeng dengan lagu Yesus tidak berubah, di mana Mikana ada joget di situ. Ya biasalah karismatik ya. Ya lagu apa mereka ada goyangnya kan? Saya kira Mikana ini karismatik mungkin ya. Jadi goyang begitu sambil nyanyi lagu Yesus tidak berubah. Nah, istilah Tuhan Yesus ya, Tuhannya itu diganti dengan kata apa? T-I-T oleh Julius. Lalu diganti dengan kata Yesus. Itu sesuai ucapan Henry Tan dan satu pendeta lain. Lalu digandengkan dengan tidak berubah. Jadi saudara, bunyinya saudara paham ya apa maksudnya? Saya sebetulnya bicara ini betul-betul kaku, kikuk dan ini, karena ini sesuatu yang tidak wajar ya. Bagi kita orang Kristen ini sangat-sangat sakral dan dipermain-mainkan oleh Julius ini. Kalau ini masih dianggap bukan penistaan agama Kristen, mau dibawa kemana hukum di sini? Makanya saya bilang saya kawal ini dan saya terus bicara, ya. Kecuali you tutup mulut saya dan pistol, ya baru saya berhenti bicara. Saya akan kawal ini terus. Tidak boleh dibiarkan ini, harus sampai tuntas. Ya, harus sampai tuntas, harus sampai selesai. Nah, ini yang menyebabkan saya mengapa saya pikir sudah waktunya. Itu alasan pertama. Ini baru alasan pertama, saudara. Ya, alasan kedua yang saya sudah sempat singgung di awal tadi. Apa itu? Anak Batak yang dalam satu postingan mempermainkan sesembahan orang Islam langsung ditangkap. Cepat sekali, begitu cepat. Dan yang memprovokasi, memviral-viralkan itu adalah Julius itu. Heran ya, orang ini tidak rasa salah ya. Dia sementara pada saat yang sama menghina-hina Tuhan Yesus Kristus, tapi pada saat yang sama teriak-teriak tangkap anak Batak, tangkap anak Batak. Wah, bagi saya ini ketidakadilan luar biasa. Kamu yang berteriak-teriak, kamu tidak lolos dari kesalahan yang sama. Kamu melakukan kesalahan yang sama. Seperti seorang pejinah yang suka main pelacur, tapi teriak-teriak kepada orang lain, hei kamu, jangan main pelacur, jangan main pelacur, itu dosa. Kamu sendiri main pelacur. Ibaratnya seperti itu, saudara. Saya pikir ini kalau begini terus ini kacau. Saya pikir sudah waktunya saya harus turun. Saya harus sendiri melaporkan, saudara. Dan kalau sudah begitu saya tidak takut, saya jalan. Ya, saya jalan. Kecuali saya kena serangan jantung mati, ya sudah selesai. Ya, saudara. Tidak bisa begitu, cepat sekali ditangkap.
Lah dia, wah masih bebas-bebas. Ya, tapi saya hargai polisi, saya hormati polisi, saya ikuti aturan yang ada, saya ikuti langkah-langkah yang ada, saya ikuti step-step yang ada. Kita tidak boleh menekan polisi, kita tidak boleh demo-demo, tangkap Julius, tangkap demo. Tapi yang saya minta, kalau anak Batak ditangkap dan ditahan, Julius pada akhirnya harus juga dibawa ke tahanan. Ya. Kalau anak Batak di penjara, Julius harus juga dibawa ke penjara. Ini keadilan. Kalau anak Batak divonis 6 bulan, Julius juga harus divonis yang sama. Kalau kesalahan menistanya sama. Tapi kalau video anak Batak itu mungkin hanya satu itu ya. Tapi kalau Julius ini banyak sekali. Sebagian sudah dihapus sama dia. Sebagian sudah dihapus sama dia. Sebagian sudah dihapus. Itu yang ada gambar 2 alat kelamin tadi, videonya sudah dihapus. Tetapi linknya masih ada. Bukan dihapus, saudara. Ketika diakses, itu dibuat private, dibuat pribadi. Jadi hanya dia yang bisa lihat, orang lain tidak bisa lihat kalau akses itu. Ya, itu linknya ada, thumbnailnya utuh. Baik, sebagaimana saya katakan tadi, saya potong dulu sedikit pembicaraan saya. Selamat malam, Julius. Tadi di awal juga saya ucapkan salam kepada Julius. Saya yakin Julius sedang menonton sekarang. Selamat malam, Julius. Silakan terus bermain dengan Pak Rudi. Ya, itu memang Pak Rudi suka bermain. Silakan bermain dengan sang debaters. Kalau saya lurus-lurus saja, Pak. Julius, saya lurus-lurus. Ya, jadi saya tidak suka bermain-main. Ya, petak umpet atau apa. Lanjutkan saja adu strategimu dengan Pak Rudi Yohanes. Mudah-mudahan kamu bisa mengatasi Rudi Yohanes. Ya, mudah-mudahan kamu bisa mengatasi IQ Rudi Yohanes. Nah, kalau saya tidak usah dipikirin, saya jalan terus lurus-lurus saja. Ya. Jadi selamat malam, Julius. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita ketemu. Saya traktir kamu minum kopi nanti. Kopi apa yang kamu suka saya belikan. Ya, saya tidak benci kamu, tapi keadilan harus ada. Kami Kristen memang diajar untuk mengasihi. Tapi mengasihi tidak berarti keadilan diinjak-injak. Harus ada keseimbangan. Di dalam kasih ada keadilan kebenaran. Ada righteousness. Di dalam keadilan kebenaran harus ada kasih. Ya, seperti itu. Harus ada keseimbangan. Ya. Jadi saudara, itu alasan saya ya. Mengapa sudah waktunya saya harus membuat laporan, ya, mempolisikan Julius, ya. Jadi tadi penghinaan, penghujatannya sudah kelewatan. Alasan kedua, anak Batak melakukan hal yang sama, langsung tangkap. Mudah-mudahan setelah ada laporan, polisi bertindak sesegera mungkin ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Kita tidak boleh minta polisi membypass ya aturan atau hukum, tidak boleh ya. Saya tidak mau itu ya. Jadi sesuai aturan yang ada, hukum yang ada ya, sesuai dengan jalurnya, prosedurnya yang memang alamiah ya. Dan mari kita kawal semua saudara ya. Semua kita akan kawal ya. Kita bersama-sama mengawal ini sampai selesai. Dan kalau selesainya baik, negara kita akan baik ke depan. Kalau selesainya tidak baik, negara kita alamat buruk ke depannya. Tidak mungkin baik. Ya. Saya ulang. Kalau kasus ini selesainya baik, ada keadilan untuk Islam, untuk Kristen, negara kita baik ke depannya. Kalau tidak ada keadilan, kalau selesainya tidak baik, alamat negara kita buruk ke depannya. Saudara, mari kita kawal, dan khusus kita orang Kristen, saya mengajak saudara untuk berdoa. Ya, saudara doakan saya juga untuk boleh mengurus ini sampai tuntas, sampai selesai. Dan rekan pendeta saya yang senior, namanya Pendeta Pila, ketika berkomunikasi dengan saya, katanya, Pak, apa ini tidak mengganggu pelayanan Bapak atau apa? Saya kira tidak, saya bilang. Karena saya bukan pelaku kriminal ya. Saya kan
cuma hanya mempolisikan orang. Ya, nanti kan dimintai keterangan, setelah itu masa dimintai keterangan terus ya. Kalau misalnya sudah memenuhi unsur dan Julius misalnya ditersangkakan, lalu terus diurus ya, saya kan tidak perlu terus menerus ini ya. Saya tidak tahu, mungkin kalau persidangan ya, saudara ya. Jadi saya kira nggak menyita waktu saya lah. Saya tetap masih bisa khotbah, masih bisa pelayanan, masih bisa PI, masih bisa pelayanan media sosial, masih bisa riset, ya saya kira masih bisa ya, tidak menyita waktu saya. Ya, jadi saudara, mari kita berdoa ya, biar kasus ini selesai dengan benar ya, dengan tuntas. Kalau selesainya salah, alamat buruk ke depan. Negara kita tidak baik-baik saja. Tapi kalau selesainya benar, alamat bagus ke depan. Ya baik, itu ya saudara ya. Nah sekarang saya akan menerima 1-2 orang saja mungkin ya. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik penjelasan dari Pendeta Muriwali. Apa respon teman-teman? Saya berharap teman-teman boleh mendukung dan juga menegakkan keadilan. Kita tidak membenci Islam, tetapi kita harus melihat bahwa orang yang sering menghujat Yesus pun sekiranya dapat ditangani dengan baik. Berapologetik, membahas tentang Islam atau Kristen, tak perlu menghujat sana sini. Nah teman-teman, mari kita lihat kemudiannya sambil minum kopi hitam, kentalkan sedikit supaya teman-teman juga agak waras sedikit, tidak ngamukan, tidak nuduh sembarang, dan semakin cerdas dalam beragama. Nah tidak seperti si Juma tadi teman-teman yang saya bahas di awal itu ya. Dia sukanya memframing, besar suara, ilmu kosong, lalu merasa dirinya paling benar, lalu nuduh slogan itu kasih pun harus ada keadilan Zuma. Jangan sampai juga kami berkata agama rahmatan lil alamin itu slogan, bagaimana lah perasaanmu gitu kan. Kok agama rahmatan lil alamin dukung khilafah? Nggak mungkin kan seperti itu. Nah maksudnya adalah jangan sampai bahasa-bahasa kita itu tidak baik Zuma ya. Julius HMC dibahas oleh Pendeta Muriwali atau dilaporkan, ya nggak apa-apa, kan mereka yang bertanggung jawab sendiri. Nah mari kita sama-sama menyimak terus-menerus dan mengawal kasus ini. Yang terpenting adalah keadilan harus ditegakkan, karena itu hak semua orang, semua bangsa, semua ras, semua agama, mayoritas, minoritas sama di hadapan hukum. Oke teman-teman, kita kawal, kita doakan semoga anak Batak tetap sehat, karena kita satu tubuh di dalam Tuhan, satu tubuh dalam kemanusiaan dengan teman-teman umat muslim, saling mengasihi, saling memperhatikan. Tetap Julius HMC, kentalkan kopimu supaya kau bisa bernapas dengan baik. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung, men-share, subscribe, like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.